Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Eh, Berikut saya akan melakukan video presentasi mengenai ujian akhir semester untuk perkuliahan analisa dan perancangan sistem informasi eh, dari studi kasusnya itu rancang bangun integrasi modul-modul pada sistem informasi advokasi mahasiswa di UPJ. Eh, ini ada covernya, berikut ada daftar isi. Pada latar belakang, perkembangan teknologi saat ini telah sangat signifikan. Hal ini bukan lagi menjadi sesuatu yang baru karena teknologi telah merambah ke segala sektor dan menawarkan berbagai kemudahan dan melakukan berbagai aktivitas. Teknologi memberikan banyak kemudahan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun lingkungan instansi atau perusahaan besar. Di dalam pemanfaatan teknologi untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari ataupun bisnis sendiri, terdapat suatu sistem informasi yang dapat mengoptimalkan alur proses bahkan tujuan akhir dari beragam kegiatan. Sistem informasi merupakan rangkaian elemen-elemen seperti data, proses teknologi informasi, manusia, dan struktur organisasi, yang pada tujuannya untuk mengoptimalkan alur proses dan mencapai tujuan akhir berbagai kegiatan dalam suatu organisasi atau badan usaha secara efisien dan efektif. Sistem informasi dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, proses, dan menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Singkatnya, dari perancangan sistem informasi ini adalah suatu proses perencanaan struktural komponen dan fungsionalitas pada data-data yang ada di sebuah organisasi. Hal ini pun melibatkan pengembangan rincian mengenai bagaimana alur dan tata kelola data akan diperoleh, disimpan, diproses, dan dikirim untuk memenuhi kebutuhan informasi atau organisasi. Dan dari perancangan-perancangan tersebut harus diintegrasikan karena integrasi sistem informasi merupakan proses menyatukan atau menghubungkan berbagai sistem informasi atau modul-modul aplikasi agar dapat beroperasi secara optimal dan selaras. Nah, tujuannya diintegrasi itu adalah untuk menciptakan keadaan di mana data dan fungsionalitas dari berbagai modul sistem data berinteraksi di satu sama lain dan berbagai informasi dengan lancar. Selain itu juga integrasi mempunyai peranan penting dalam menjaga keakuratan data dan mempermudah pengelolaan informasi. Nah, untuk studi kasus sendiri yaitu advokasi mahasiswa yaitu adalah salah satu bentuk dukungan yang membantu mahasiswa dalam menghadapi sejumlah tantangan seperti kesulitan akademik, masalah organisasi, atau masalah pribadi. Melalui advokasi mahasiswa, mahasiswa dapat memperoleh informasi, bimbingan, dan pendekatan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan membuat keputusan yang tepat atas permasalahan itu solusinya. Dan untuk studi kasusnya pula di UPJ yaitu adanya layanan advokasi, tapi masih secara konvensional. Dan dengan memberitahu suatu permasalahan kepada himpunan mahasiswa program studi untuk ditindaklanjuti. Setelah itu, informasi diajukan oleh badan eksekutif mahasiswa agar dikaji oleh para pimpinan kampus untuk ditentukan penyelesaian dari masalah terlapor. Habis itu, penyelesaian masalah sudah selesai dan lapor akan diberitahu keputusan oleh himpunan mahasiswa program studi. Nah, dengan proses pembagian ini, terlihat tidak ada proses pemantauan pengaduan ataupun potensi ancaman terhadap keamanan dan kerahasiaan data pengaduan. Maka dari itu, evaluasi terhadap pelaksanaan ini menunjukkan bahwa proses pengadvokasian dipersepsikan belum mencapai tingkat optimal. Maka daripada itu, diperlukan indikasinya itu diperlukan untuk sistem informasi yang terintegrasi modul-modul pada sistem advokasi mahasiswa. Selanjutnya, untuk maksud dan tujuan, penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem integrasi yang memiliki fungsi menghubungkan dan menyatukan modul yang saling terkait. Tujuannya apa? Untuk uh, membuat suatu struktur sistem yang memungkinkan terjadinya integrasi antar berbagai modul, sehingga informasi dapat mengalir dengan lancar dan terstruktur antar bagian-bagian yang berbeda. Alur proses yang dimaksud adalah alur proses dari awal hingga akhir, dari mulai tahap laporan hingga tahap penyelesaian. Nah, untuk permasalahan dan user requirement adalah dari latar belakang yang sudah dibaca di atas dan sudah saya sedikit sampaikan, yaitu data utama laporan aduan dan penyelesaian advokasi yang tidak terintegrasi dengan baik mengakibatkan tidak adanya proses pemantauan laporan advokasi. Dan tata kelola laporan yang tidak terpadu dengan baik mengakibatkan potensi ancaman terhadap keamanan dan kerahasiaan data utama pengaduan. Sehingga dari identifikasi masalah yang ada, rumusannya adalah sistem integrasi dan tata kelola data apakah yang dapat diterapkan pada proses kegiatan penanganan permasalahan advokasi mahasiswa di UPJ. Nah, untuk user requirement sendiri, saya menggunakan metode wawancara.
Wawancara yang saya lakukan yaitu terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Rektor Universitas Bangunan Jaya. Berikut adalah lampiran dari proses wawancara terhadap narasumber untuk memperoleh user requirement. Dan ini adalah registrasi tahap pertama, dan ini adalah registrasi tahap keduanya. Berikut registrasi tahap ketiga, dan yang terakhir adalah registrasi final. Selanjutnya, untuk rancangan sistem atau aplikasi yang baru, yang pertama ada pemodelan fungsional, yaitu use case diagram description, dan activity diagram. Berikut adalah diagramnya dari use case. Terdapat 4 butir aktor yang kita generalisasi menjadi user dan akan terhubung kepada modul manajemen sistem informasi advokasi mahasiswa. Dan selanjutnya di dalam manajemen sistem advokasi mahasiswa ada 2 modul yang berbeda dan akan nanti diintegrasikan menjadi satu sistem informasi terintegrasi, yaitu ada modul pengajuan dan modul penyelesaian. Berikut use case description-nya. Dari pengajuan, berikut juga dari penyelesaian. Lalu ada activity diagram. Di sini activity diagram teruntuk mahasiswa dalam uh, melakukan pengaduan. Selanjutnya dari user aktor yaitu BEM masih sama di pengajuan pula. Selanjutnya ada aktor unit sebagai user di pengajuan. Selanjutnya ada mahasiswa aktornya dan di modul penyelesaian. Di sini ada Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai usernya di modul penyelesaian. Di sini ada user rektorat di tahap penyelesaian. Berikut ada pula kelas diagram. Terdapat 8 kelas yang ada di sistem informasi advokasi mahasiswa ini. Ada user, unit, rektorat, BEM, mahasiswa, roles, prodi, pengaduan, penyelesaian, status, dan beserta atribut dan operationnya masing-masing. Selanjutnya, kita masuk ke sequence diagram. Di sequence diagram terdapat 3 aktor untuk modul pengajuan. Di sini juga ada 4 lifeline. Yang pertama ada halaman utama SIAM, Sistem Informasi Advokasi Mahasiswa, ada halaman pengajuan, ada proses pengajuan, ada database, table pengajuan. Ada juga alternatif flow-nya, ketika valid atau tidak valid. Mungkin bisa saya perbesar supaya dapat dibaca. Valid, tidak valid, kemudian yang sebelum ini adalah di aktor user, di aktor BEM tidak ada alternatif flow-nya. Dan untuk di aktor unit ada alternatif flow. Di sini unit akan melakukan validasi. Badan Eksekutif Mahasiswa akan melihat daftar histori aduan dan mahasiswa untuk mengajukan pelaporan. Selanjutnya, ini ada sequence dari penyelesaian. Ada sama 4 lifeline dan 3 aktor, tetapi di sini unit diganti menjadi rektorat karena pemangku jabatan tertinggi yaitu rektorat untuk melihat apakah penanganan sudah sesuai sama yang diharapkan. Mahasiswa dapat melihat status aduannya, apakah sudah di approval ataukah sudah sampai tahapan mana. Selanjutnya BEM, aktor BEM dapat melihat visualisasi data dari kasus-kasus yang sudah terselesaikan. Dan sama pula dengan rektorat, yaitu bisa melihat visualisasi data dari kasus-kasus yang sudah
terselesaikan. Selanjutnya ada rancangan database. Di table user ada user ID, password, email, role ID. Di table mahasiswa ada user ID, prodi ID, NIM, angkatan. Table unit ada user ID, unit ID, nama biro, nomor telepon. Table prodi ada prodi ID, nama prodi. Table role ada role ID, nama role. Tabel pengaduan ada ID aduan, user ID, NIM, prodi ID, angkatan, deskripsi, bukti, kategori, status ID, unit ID. Tabel penyelesaian ada ID penyelesaian, ID aduan, status ID, unit ID, user ID, role ID, dan terakhir ada tabel status, ada status ID, nama status. Berikut gambaran dari rancangan database-nya. Maksud dari PK dan FK adalah primary key dan foreign key. Dan satu itu one, M2 many. Jadi one to many atau kardinalitasnya. Bisa dilihat di table tersebut banyak one to many terhadap table-table tertentu. Selanjutnya, di rancangan mockup berikut yang sudah dirancang. Di sini ada landing page. Di sini ada dashboard dari visualisasi data untuk rektorat dan BEM. Di sini ada form pengaduan untuk mahasiswa. Dan di sini ada validasi aduan untuk unit yang menjadi aktor untuk melakukan validator. Untuk melakukan validasi yaitu validator. Dan selanjutnya ada daftar cara pengujian. Berikut adalah test case dari TC001 sampai TC016. Baik. Dan di sini ada KTM dan kartu ujian. Mungkin sudah sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera.